Tiga balita tewas dalam musibah kebakaran di pemukiman padat penduduk di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat siang. Bisa dipanjangin lagi nggak? Tambah serang, bilang bang, tambah serang. Kobaran api dengan cepat membesar menghanguskan 13 rumah. Tiga balita yang sedang tertidur di lantai 2 rumah tewas terjebak karena tidak sempat diselamatkan orang tua dan warga. Bisa dipanjangin lagi nggak? Tambah serang, bilang bang, tambah serang. Awal. Tim forensik Rumah Sakit Polri yang tiba di lokasi kebakaran langsung mengevakuasi ketiga jenazah. Keluarga korban tak kuasa melihat anaknya tak bisa diselamatkan. Ini kebakaran ini katanya nih yang mengatakan kebakaran. Ini tiga anak kecil semua di bawah 2 tahun. Sampai saat ini belum tahu. Tadi saya bilang masih belajar kebakaran. Pasti ada pula anaknya pul. Bang, kalau bisa tolong. Oke, udah saya nggak bisa. Udah nggak berani udah. Oh, itu masih di sono. Abang sempat ikut evakuasi juga tadi pada. Iya, masih dalam. Masuk dalam. Tapi pas sebelah rumah udah rubuh. Jenazah 3 anak yang menjadi korban kebakaran dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Pihak keluarga mengatakan ibu korban mengunci kamar lantai 2, tempat ketiga balita tidur saat ibu korban sedang pergi mengantar 2 anak lainnya ke sekolah. Naas peristiwa kebakaran terjadi sehingga membuat ketiga anak terkunci dari luar dan terjebak di dalam kamar. Iya, tertidur karena tidur jadi ibunya ninggal mereka untuk antar kakaknya sekolah. Setelah itu kondisi kamarnya dikunci karena anak yang terakhir yang bontot itu suka keluar dari kamar. Nah, untuk antisipasi itu ibunya kunci pintu. Saksi mata mengatakan api tiba-tiba saja muncul dari salah satu rumah warga yang berada di ujung gang. Api kemudian membesar dan merambat ke sejumlah rumah warga lainnya. Untuk bangunan yang terbakar itu ada 13 unit rumah. Sebagian adalah kontrakan. Awal daripada kebakaran itu adalah dari listrik ya. Listrik menyambar kompor karena rumah-rumah padat penduduk. Lalu bagaimana hasil olah TKP sementara penyebab kebakaran yang membuat 13 rumah hangus dan 3 balita meninggal? Kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi. Cindy, apa saja hasil olah TKP sementara dan bagaimana peristiwa kebakaran ini terjadi sehingga 13 rumah terbakar dan 3 balita meninggal? Ya, ini yang terbaru, total rumah yang terdampak menjadi 17 rumah. Itu terdiri di 2 RT. Kalau di RT 4 itu ada sekitar 5 rumah hanya terdampak rusak ringan. Yang paling parah adalah di RT 5. Itu ada dari 12 rumah, 10 diantaranya rusak berat. Dan kalau untuk dugaan sementara penyebabnya adalah korsleting listrik yang muncul dari lantai 2 salah satu rumah. Akan langsung ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Roy Ilman bagaimana situasinya. Jadi ini yang ditunjukkan oleh Roy Ilman, ini adalah salah satu gang, isinya ada 12 rumah. Dihuni oleh yang seluruh warganya kurang lebih masih keluarga. Dan kebakaran terjadi awalnya di rumah yang posisinya kedua dari paling ujung. Nah, di rumah itu dihuni sebenarnya oleh 7 orang, ayah, ibu, dan 5 orang anaknya. Saat kejadian, informasinya sang ayah sedang bekerja, kemudian sang ibunya sedang mengantar 2 anaknya sekolah, dan 3 anaknya yang di lantai 2 sedang tertidur. Dan dugaannya adalah korsleting listrik muncul dari lantai 2 yang dikunci dari luar itu. Dan karena posisinya Anda dapat lihat ini terdiri dari 12 rumah di sebuah gang yang lebarnya
yang lebarnya mungkin sekitar 1,5 meter di muka gang. Tapi kalau kita masuk ke dalam, kurang lebih panjangnya mungkin sekitar 15 meter ke dalam, gangnya semakin menyempit. Jadi Anda bisa bayangkan juga nih, Tia dan juga saudara, seberapa cukup berdempetannya antar rumah di gang yang terjadi kebakaran ini. Ditambah di lantai 2 rumahnya, meskipun ini adalah rumah permanen, tapi konstruksinya maupun juga bahan bakunya mayoritas adalah dari kayu, sehingga ketika api itu muncul, api membakar dengan cepat sekali, bisa merambat ke rumah-rumah di sekitarnya. Pun juga ada informasi dari warga, ketika kejadian sempat ada angin yang cukup besar, itu yang juga menyebabkan kenapa kemudian api bisa merambat ke rumah yang ada di belakangnya, sehingga total ada 17 rumah yang terdampak, 90 jiwa juga terdampak. Dan saat ini sudah dipasang kalau garis polisi. Kalau sebelumnya mungkin sampai sekitar 1 jam yang lalu garis polisi hanya dipasang di sekitar rumah-rumah yang terdampak saja. Tapi saat ini ditutup total akses menuju gang ini, karena Anda juga dapat lihat kondisinya masih cukup berbahaya apabila ada warga yang keluar masuk. Karena tadi tidak hanya dari petugas, tidak hanya dari korban ataupun juga pemilik rumah yang terdampak, tapi juga banyak warga sekitar yang mau masuk ke dalam, mau melihat bagaimana kondisinya, pun juga mengambil gambar. Sehingga saat ini ditutup total, termasuk juga untuk menunggu tim dari Puslap 4 yang informasinya sedang menuju ke sini untuk mencari tahu penyebab pasti dari kebakaran menyebabkan adanya 3 balita meninggal dunia. Dan Nitya, saya akan mengajak Anda juga untuk Oke, dan tadi proses evakuasi sudah dilakukan. Tadi kalau informasinya terjadi pada sekitar 9.40, kemudian juga proses pemadaman tidak memakan waktu cukup lama, hanya sekitar 1 jam yang dilanjutkan dengan proses pendinginan. Karena meskipun ini berada di pemukiman padat penduduk, tapi mobil damkarnya bisa diparkirkan di lokasi yang tidak terlalu jauh dan bisa menarik selang dengan cepat. Itu yang menjadi penyebab untuk pemadaman sendiri juga bisa dilakukan dengan cukup cepat. Saat ini Nitya, saya akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan Pak Jumadi. Pak Jumadi ini adalah kakek dari 3 balita yang menjadi korban ya Pak Jumadi. Pak Jumadi juga kakinya luka ringan ya Pak. Pak Jumadi, tim Kompas TV mengucapkan bela sungkawa terlebih dahulu. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk Kompas TV. Pak Jumadi, saat kebakaran, informasi yang pertama kali Pak Jumadi ketahui seperti apa Pak? Saya ketahui api sudah membesar, lalu ketiga cucu saya sudah terbakar. Bapak saat itu tidak ada di lokasi berarti ya Pak ya? Iya, tidak ada di lokasi. Ketika dapat informasinya, Bapak langsung menuju ke sini, dan itu api masih besar ya Pak ya? Iya, api sudah membesar. Api masih membesar. Bapak sempat menyelamatkan barang-barang atau juga seperti apa dari cucu Pak Jumadi? Oh, nggak ada yang diselamatkan. Nggak ada yang sempat diselamatkan. Oke. Kalau kondisi dari ibu atau dari anak Pak Jumadi juga saat ini seperti apa Pak? Ya kondisinya seperti biasa, karena kaget aja gitu, ada shock aja. Dan lagi ada di rumah sakit Polri berarti apa ya? Iya, sekarang lagi di rumah Polri. Lagi ada proses apa Pak? Lagi proses otopsi. Lagi di otopsi, lagi diidentifikasi ya Pak ya? Lagi di. Rencananya nanti pemakaman akan dilakukan di mana Pak? Nanti pemakaman mungkin di pemakaman Cipinang. Tapi memang 3 balita cucunya Pak Jumadi memang sebenarnya biasa di rumah ya Pak ya, ketika lagi diantarkan keluarga lagi keluar, balita memang biasanya lagi di rumah. Oh iya, biasa ditinggal. Memang biasa ditinggal. Biasanya ditinggal sebentar, kemudian tinggal membuat ngantar sekolah ibu, ibunya ngantar sekolah kakaknya. Oke, Pak Jumadi, sekali lagi terima kasih dan turut berbela sungkawa Pak Jumadi. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk Kompas TV. Dan saat ini nih ada 2 opsi lokasi yang disiapkan oleh perangkat desa untuk warga yang terdampak. Pertama adalah di Musola Al-Mujahidin, lokasi dekat sekali, mungkin juga sekitar 10 meter saja dari lokasi, itu bisa untuk di tempat pengungsian sementara. Satu lagi ada di Sekretariat RW 18 yang juga lokasi tidak begitu jauh. Dan lokasi ini bisa dipilih oleh warga di mana mereka mau menetap sementara, dan bantuan juga kami lihat sudah mulai berdatangan dan akan segera disalurkan, mulai dari makanan siap saji, makanan siap konsumsi, kemudian juga peralatan tidur mulai dari selimut dan juga alas tidur. Nitya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi.